Ya, sejarahnya sebetulnya mulai tahun 85 itu saya udah tertarik. Wal khusus Indonesia, tanahnya udah rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Gembong, apa kabar? Baik, kita ketemu lagi. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita dari Expert Farmer ingin diskusi dengan Pak Gembong. Pak Gembong ini terkenal sebagai dokter tani Indonesia. Pak Gembong, kita ingin diskusi terkait pendirian Pandawa Kencana Multi Farm. Sejarahnya gimana, Prof? Ya, sejarahnya sebetulnya mulai tahun 85 itu saya sudah tertarik. Sudah bekerja sendiri dengan satu asisten karena melihat keprihatinan saya. Pertanian di Indonesia masih belum menunjukkan hasil yang bagus. Akibat revolusi hijau. Informasi untuk meningkatkan petani supaya meningkat hasilnya ini belum maksimum karena diajarkan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan revolusi hijau tadi. Akibatnya fatal sekali bahwa bumi rusak. Wal khusus Indonesia, tanahnya udah rusak karena pemakaian bahan-bahan anorganik dengan pupuk-pupuk anorganik, insektisida, fungisida, bakterisida, yang dimana makhluk-makhluk Allah, yang ciptaan Allah, yang membantu manusia melalui tanaman, ya, melalui tanaman, yang mendukung untuk pertumbuhan maksimum dari satu tanaman, ini mati. Yang hidup hanya yang patogen. Itu yang tidak diketahui para petani dan teman-teman atau... Petani tidak tahu karena dia hanya menerima petunjuk, menerima informasi. Kalau kamu ingin meningkat produksinya, pakailah ini untuk hama, ini untuk pupuk ini. Di mana tidak dipelajari secara alamiah. Akibatnya fatal, kerusakan bumi. Dari lahir, sebelum lahir, kita sudah berjanji sama Allah. Kamu akan saya lahirkan ke bumi melalui bapak ibumu. Sanggup jadi khalifah? Sanggup. Tapi setelah kita dewasa, kita berkarya untuk bumi. Bukan memelihara bumi, tapi merusak bumi. Ya, dengan bahan-bahan yang kimiawi semuanya. Padahal manusia ini dikasih anugerah terbesar, akal. Akalnya bukan digunakan untuk memelihara bumi, justru merusak bumi. Walaupun tujuannya ingin meningkatkan produksi, ingin meningkatkan kesejahteraan petani. Nah, jadi di sini Pandawa ini hadir gitu ya, Pak? Hadir. Tahun 99 baru berdiri resmi di sini. Saya membuat lab alam di sini, kemudian melakukan riset, ya, dari tanah yang bukan tanah di sini. Isinya pasir dan kerikil. Pasir. Dan waktu 6 bulan saya rubah menjadi tanah. Dengan bantuan siapa? Dengan bantuan mikroorganisme ciptaan Allah. Maka di sini tahun 2000 tanamannya subur-subur, bagus sekali. Dan kita berkembang, mulailah kita mendidik petani. Saya kampanye kepada petani untuk supaya memelihara bumi dengan
dengan membuat produk-produk yang bersifat ramah lingkungan atau greenco ya. Eco. Nah, ini yang kemudian lembaga ini yang tadinya izinnya saja dipersulit, tapi setelah terbukti baru mereka datang untuk bekerja sama dengan kita. Saya sudah mendidik puluhan ribu petani di seluruh Indonesia. Alhamdulillah lebih dari 95% sukses berhasil baik. Pak Gembong, banyak petani-petani yang sudah tercandu oleh pupuk kimia yang mereka bilang pupuk ini sudah menjadi pakemnya dari dulu, sehingga mereka merasa yakin dan pasti hasilnya baik. Tapi kenyataannya di akhir tahun-tahun ini hasilnya drastis turun walaupun menggunakan bibit yang baik menurut penelitian maupun hasil riset yang lain. Ya, kita tidak bisa menyalahkan petani, tapi menyalahkan yang memberi petunjuk. Seharusnya yang belajar dulu itu yang memberi petunjuk. Dalam hal ini ada dinas. Ya, dinas pertanian harus belajar tentang bagaimana mengelola suatu usaha bisnis agro yang ramah lingkungan. Jadi dia hanya memberikan informasi dan dinas dapat perintah dari atasannya. Atasannya belajar dari ilmu-ilmu barat tadi, revolusi hijau. Sehingga petani sudah nyandu. Nah, untuk mengubah sifat nyandunya ini lembaga kita. Program apa Pak yang ada di Pandawa ini? Program yang kita terapkan di sini adalah 3. Yang pertama adalah program penyuburan lahan. Yang kedua, optimalisasi gen lokal. Yang ketiga, teknologi, termasuk teknologi peralatan, teknologi digitalis, teknologi IT. Kita manfaatkan itu. Program yang sekarang dijalankan banyak dunia itu selalu teknologi dulu. Kalau medianya buruk ya nggak bakal teknologi bisa mencapai cita-citanya memproduksi tinggi. Gennya super hebat ya nggak mungkin kalau medianya buruk. Maka dalam rangka memberikan informasi pada petani, kami memberi petani satu, supaya petani mandiri, bisa membuat pupuk sendiri, bisa membuat obat sendiri, bisa membuat benih sendiri. Selama ini petani itu miskin karena memperkaya pihak asing. Beli obat-obatan semua pabrik asing. Petani itu semua bisa kaya raya kalau dia mampu mandiri. Tapi kemandirian petani ini harus diseseli ilmu supaya dia profesional. Maka kita memberikan informasi pada petani supaya profesional. 5 hal yang kita cantumkan. 1, hukum 5I tadi. I, informasi. Kita kasih informasi petani. Dan merangsang petani untuk suka mencari informasi. 2, setelah dapat informasi dari kita ajari. Yang kedua, ide, membuat perencanaan kerja yang baik. Ketiga, inisiatif, kerjakan sesuai dengan yang sudah kita bicarakan. 4, inovasi. Petani harus pandai berinovasi, harus mau menerima inovasi, dan suka terhadap inovasi. Inovasi. Dan kelima, kalau 4 sudah dijalankan, belum profesional. Kalau ada yang paling utama, paling penting, insya Allah kalau 4 dijalankan dia profesional. Setelah dia profesional, maka saya ajari bagaimana membentuk manajemen agro. Pertama, dalam satu usaha boleh ditulis untung ruginya dalam kertas. Tapi niat pertama usaha itu ibadah. Karena kalau kita niatnya sudah mencari untung dalam kertas, pasti rugi. Karena untung itu yang menentukan bukan kita, bukan analisa usaha kita, yang menentukan Gusti Allah. Ya. Maka kalau kita ibadah dengan usaha untuk ibadah, pasti langgeng. Ya, ini. Maka saya ajari bagaimana manajemen yang baik.
Kalau kamu membuat suatu usaha agro, 3 hal yang harus kamu perhatikan. Pertama, rutinitas. Artinya, kalau kita produksi harus rutin. Ya. Jangan terputus. Jangan panennya yang jangka panjang. Bagaimana kalau kita nanam pohon-pohon yang produksinya jangka panjang setahun 5 tahun? Ya tumpang sari dong dengan tanaman. Jadi harus punya proyek satu jangka pendek yang umur 1 bulanan, menengah 3 bulan sampai 1 tahun, jangka panjang di atas 2 tahun. Wah, itu yang utama. Nah, rutinitas. Yang kedua, kuantitas, harus banyak. Jangan nanam hasilnya cuma 1 kilo 2 kilo dijual, ya kintalan, tontonan. Yang ketiga, kuantitas. Ini manajemen agro yang benar itu seperti ini. Maka kalau kamu membuat usaha agro, kamu juga harus tahu ilmunya. Bagaimana ilmu packingnya, bagaimana pengolahannya, bagaimana ilmu marketingnya. Maka untuk menunjang marketing, petani saya ajari 3 hal. Yang pertama, healthy. Healthy itu apa? Sehat. Artinya harus organik. Karena orang sekarang sudah sangat-sangat takut makan yang bukan organik. Kami bawa banyak penyakit. Healthy tanahnya, healthy produksinya. Yang kedua, safety. Kalau bisa produkmu itu bisa meningkatkan suatu produksi yang membantu mendukung kesehatan manusia. Yang ketiga, art, seni. Bagaimana seni itu? Seni packing, seni pengolahannya, seni bentuk, seni warnanya, dan seni-seni pengolahannya. Maka kita banyak menciptakan jenis macam-macam warna tomat, macam-macam warna jagung, macam-macam bentuk, macam-macam rasa. Misalnya ada pare manis, ada apokat non biji, ada manggis non biji. Ini kan art. Ya, kita ajari itu. Nah, kalau 3 hal ini kamu pegang, nggak bakal rugi. Ya, contohnya dulu petani singkong, selalu untuk ledean. Ya, sekarang petani singkong kaya-kaya. Karena produksi singkong di Indonesia ini maksimum cuma 10 ton. Kita buat singkong yang produksinya minimum 80 ton per hektar dengan harga yang pantas, 1.500 per kilo. Sehingga petani yang usianya pendek 7 bulan sudah panen. Kalau 1.500 kalikan 80 sudah 120 juta kan? Ya, dibagi 7 bulan 10 juta sebulan lebih. Ya, ini bagaimana petani untuk meningkatkan produksi? Kita ajari bagaimana cara bertanam yang baik, ilmu untuk menentukan gen-gen yang baik, bagaimana menyilangkan padi, bagaimana menyilangkan jagung, bagaimana membuat suatu produk bisa meningkat tinggi, jagung ganda misalnya bisa tongkol 4, 5, 6 dan sebagainya, walaupun bijinya 1 buah, dengan produk-produk organik yang sehat. Ini art. Ya. Nah, sekarang petani singkong di Banyumas, Banjarnegara ada 600 hektar, kaya-kaya. Karena olahan singkong bisa menjadi tepung moka untuk roti, mie, bisa untuk gula, sorghum. Karena masa depan pangan dunia itu ada 4. Yang pertama sorghum, yang kedua singkong, yang ketiga padi, yang keempat jagung. Ini yang harus saya tonjolkan pada petani, ya, supaya petani tidak takut kehilangan pangan. Yang penting pokoknya kebutuhan karbohidrat itu terpenuhi, protein terpenuhi, lemak terpenuhi, gula terpenuhi. Jadi jangan membiasakan itu bahan pokok makanannya padi terus. Karena kita bisa membuat padi, beras dari sorghum, rasanya lebih enak. Bisa membuat beras dari jagung, bisa. Dari singkong bisa, namanya beras analog.